Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa bertemu ya dalam keadaan sehat meskipun eh, Malang Raya khususnya sedang berduka akibat kejadian Sabtu kemarin ya di Stadion Kanjuruhan yang saya yakin Anda semua juga sudah tahu beritanya. Eh, Harapan kami sih tidak ada eh, korban dari informatika ya. Sampai saat ini sih belum ada laporan meskipun ada satu mahasiswa dari kehutanan yang turut jadi korban. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kita. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Ya, pada materi kali ini kita akan membahas tentang deterministik finite automata atau yang biasa disingkat dengan DFA. Sebelum kita lanjut membahas apa itu DFA dan lain sebagainya, saya ingin mereview sedikit dari materi kita minggu yang lalu. Jadi kita udah belajar tentang beberapa terminologi yang ada pada teori bahasa bermata-mata. Ya. Ada simbol di sana, ada string di sana, ada bahasa di sana. Di mana simbol itu merupakan unit yang terkecil dari simbol. Ketika simbol-simbol itu digabungkan menjadi suatu string, ketika string disusun maka dia akan menjadi bahasa. Nah, suatu string bisa dikenali oleh suatu mesin otomata, tapi string yang sama bisa jadi tidak dikenali oleh mesin otomata yang lain. Itulah yang mengakibatkan suatu string bisa disebut sebagai bahasa oleh mesin otomata tertentu, tapi string yang sama tidak bisa disebut sebagai bahasa oleh mesin otomata yang lain. Bergantung pada apakah mesin otomata tersebut mengenali string itu atau tidak. Jika suatu string itu dikenali dan diterima oleh suatu mesin otomata, maka string itu disebut sebagai bahasa yang dikenali oleh mesin otomata tersebut. Demikian pula sebaliknya. Nah, kita kemarin juga sudah belajar ya tentang beberapa uh, tingkatan dalam suatu aturan tata bahasa dengan menggunakan hierarki Chomsky. Ada 4 level tata bahasa di situ, dan setiap tata bahasa itu bisa dikenali oleh mesin otomata tertentu. Nah, yang sedang kita bahas saat ini adalah salah satu pengklasifikasian atau salah satu jenis dari mesin otomata yang disebut sebagai finite state automata atau FSA. Ya. Finite state automata itu dari namanya saja sudah bisa kita uh, simpulkan bahwa yang disebut sebagai finite state automata atau FSA itu merupakan suatu mesin otomata dengan jumlah state yang finite, ya, yang berhingga. Karena nantinya akan ada yang tidak berhingga. Tapi yang kita bahas sekarang adalah yang jumlah state-nya. Anda masih ingat kan apa itu state? Yang bentuknya lingkaran-lingkaran itu dalam mesin otomata. FSA adalah suatu mesin otomata yang jumlah state-nya itu finite. Karena dia finite, maka bisa dihitung. Ya, karena jumlahnya berhingga. Bisa Anda baca di sini. Finite state automata atau FSA adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit. Diskrit itu kan nama lain dari finite, ya, yang dapat mengenali bahasa paling sederhana.
Mekanisme kerja FSA dapat diterapkan pada analisis leksikal, teks editor, atau protokol keamanan jaringan. Jadi seperti yang saya bilang kemarin, meskipun pada dasarnya TDO yang kita pelajari itu nanti akan diterapkan pada computational language ya, pada bahasa programan. Tapi kalau kita bicara konsepnya secara keseluruhan, sebenarnya TDO ini bisa diterapkan di banyak bidang. Di antaranya ya seperti yang ada di sini, pada analisis leksikal, pada text editor, ataupun juga pada protokol keamanan jaringan. Itu semuanya bisa menggunakan konsep FSA. Nah, seperti apa bentuk dari FSA itu? Ciri dari FSA intinya adalah dia punya state yang jumlahnya itu bisa dihitung. Jumlahnya finite. Itu ciri dari FSA. Ini adalah contoh dari mesin otomata yang termasuk ke dalam finite state otomata. Di situ ada beberapa bentuk-bentuk ya yang bisa kita sebut ya. Misalkan ada state. Anda sudah tahu state itu merupakan bentuknya lingkaran yang ada di sini. Ya, state. Lalu ada initial state yang ditandai dengan busur tanpa awal state. Jadi ini adalah initial state. Initial state itu bisa ditandai dengan suatu busur yang tidak tahu dia berasal dari state yang mana. Jadi event ini adalah merupakan initial state-nya. Lalu lingkaran itu menyatakan state-nya, label pada lingkaran, ya, labelnya, event atau out, ini merupakan nama dari state tersebut. Lalu busur atau tanda panah ini menyatakan transisi atau arah perpindahan state-nya. Ya, arahnya. Label pada busur itu adalah simbol input. Jadi ada 0, 1, ini merupakan simbol inputnya. Sedangkan lingkaran ganda itu menunjukkan final state-nya. Itu harus Anda pahami. Ya, harus dipahami. Nah, ini adalah contoh mesin otomata yang nantinya bisa digunakan untuk pengecekan pariti ganjil. Maksud dari pariti ganjil itu kayak gimana, Pak? Nanti kita bahas. FSA ya, itu kalau dinyatakan secara formal itu biasanya disimbolkan dengan suatu tuple n. Tuple itu suatu struktur data ya. Kalau misalkan Anda sudah belajar mata kuliah struktur data, harusnya nggak asing dengan istilah tuple. Tuple itu merupakan suatu struktur data yang yang bisa dikenali dengan tanda kurung buka, kurung tutup. Kalau misalkan list atau array itu biasanya disimbolkan dengan kurung siku buka dan kurung siku tutup. Kalau himpunan atau set atau dictionary itu biasanya dilambangkan dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kalau Anda menemukan ada notasi kurung buka dan kurung tutup, itu berarti tuple. Ya. Nah, tuple itu tuple di sini itu melambangkan FSA. Jadi FSA biasanya dilambangkan dengan bentuk tuple seperti ini, yang elemen-elemennya itu jumlahnya ada 5. Jadi ada 5 elemen di dalam tuple tadi, yaitu ada M, sigma, delta, Q0, dan F. Di mana Q ini merupakan himpunan setnya. Sigma itu merupakan himpunan simbol inputnya. Delta adalah fungsi transisinya. Q0 adalah state awal atau initial state, di mana Q0 itu merupakan elemen dari himpunan state atau Q, dan F ini merupakan himpunan final state, di mana F itu merupakan bagian dari himpunan state. Contoh, misalkan kita punya mesin otomata
yang tadi, ya, yang bisa digunakan untuk melakukan pengecekan pada variabel ganjil itu. Kalau kita tanya Q-nya apa saja? Q itu merupakan himpunan setnya. Kalau ada kata-kata himpunan, berarti kita menggunakan kurung kurawal sebagai notasinya. Himpunan set, berarti kurung kurawal, lalu setnya ada apa saja? Ada dua, yaitu odd dan even. Ya, odd dan even. Lalu ada sigma. Sigma itu merupakan himpunan input simbol. Himpunan input simbol berarti lagi-lagi dibuka dengan kurung kurawal, ya, karena himpunan. Lalu input simbol. Input simbol itu adalah merupakan simbol yang lokasinya ada di busur. Bisa di atas, bisa di bawah, pokoknya yang ada di busur. Ini berarti ada dua input simbolnya. Ada 0 dan 1. Maka di sini sigmanya adalah 0 dan 1. Lalu Q0. Q0 itu merupakan initial state atau state awal. Ya, initial state itu diidentifikasi sebagai state yang ditunjuk oleh busur yang entah berasal dari mana. Berarti state-nya di sini adalah given. Maka Q0-nya adalah given. Lalu F adalah final state. Final state itu bisa dikenali dengan lingkaran yang double kayak gini. Double lingkaran. Berarti untuk himpunan final state-nya adalah odd. Ingat, final state itu bisa terdiri dari tidak hanya satu state. Jadi final state itu bisa dua, bisa tiga. Makanya di sini isinya adalah himpunan. Himpunan final state. Karena isinya bisa saja lebih dari satu state. Kebetulan untuk mesin otomata yang sebelah kiri, ini untuk final state-nya itu cuma satu. Sehingga di sini isinya ya cuma odd saja. Lalu delta. Delta itu merupakan fungsi transisi. Delta bisa kita tuliskan dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama itu bisa menggunakan list notasi seperti ini. Cara kedua bisa dituliskan dengan menggunakan tabel transisi seperti ini. Jadi pakai cara seperti ini boleh, pakai cara seperti ini juga boleh. Terserah Anda lebih suka menuliskan fungsi transisi menggunakan modul seperti apa. Gini bisa, gini juga bisa. Intinya, delta atau fungsi transisi itu menunjukkan kalau suatu state dikasih inputan berupa simbol tertentu, nanti dia akan bergeser ke state yang mana. Contoh, saya punya state event, ketika saya kasih input simbol 0, maka dia akan tetap berada di state event. Maka penulisannya adalah delta event, 0 sama dengan event. Ini artinya adalah ketika state event dikasih input berupa simbol 0, dia tetap akan berada pada state event. Lalu, dari state event, ketika dia dikasih input simbol berupa 1, maka dia akan ke state odd. Maka nanti di sini penulisannya delta event, 1 sama dengan odd. Lalu odd, ketika dia dikasih input simbol 0, dia tetap akan berada di state tersebut. Penulisannya seperti ini. Delta odd, 0 sama dengan. Lalu state odd ketika dia dikasih input simbol 1, dia akan bergeser ke state even. Sehingga penulisannya delta odd, 1 sama dengan even. Nah, keempat notasi ini bisa juga dituliskan dalam bentuk tabel transisi seperti ini. Jadi yang barisnya adalah state-nya, kolomnya merupakan input simbolnya. Jangan terbalik. Jadi barisnya adalah state-nya, sedangkan kolomnya itu input simbolnya. Jadi kalau state odd dikasih input simbol 0, jadinya odd. State odd dikasih input simbol 1, jadinya even. State even dikasih input simbol 0, dia even. State even dikasih input simbol 1, dia
jalan ke ini. Ya, ini adalah merupakan pernyataan SSA secara formal. Oke, lalu kalau kita punya input seperti ini, kira-kira mesin otomata ini akan menerima atau tidak. Misalkan saya punya input 1101. Berarti kan kita masukkannya satu per satu ya, mulai dari sebelah kiri. Jadi pertama kita masukkan dulu input simbol 1. Jadi pertama, dia posisinya sekarang ada di initial state. Jadi posisinya sekarang ada di sini. Dikasih input simbol 1. Maka dari event dia akan berjalan ke out. Dari out dia dikasih lagi input simbol 1. Maka dari out dia akan jalan ke event kembali. Setelah itu dikasih input simbol 0. Maka dari event dia kembali ke event. Setelah itu input simbolnya 1. Maka dari event dia geser ke out. Sampai di sini dia berhenti. Karena tidak dikasih input simbol lagi. Karena dia berhentinya di final state, maka input string ini dia diterima. Sekarang bagaimana kalau input string yang nomor 2? 1010. Pertama posisinya dia ada di initial state, dikasih input 1, dia jalan ke out, lalu input 0, dia kembali ke out, lalu dikasih input 1, dia kembali ke event, setelah itu dikasih input 0, maka di event dia tetap akan berada di event. Karena dia sudah tidak dikasih input simbol lagi, maka dia berhenti di sini. Karena berhentinya di state yang bukan final state, maka string ini ditolak. Demikian pula untuk string yang ketiga dan string yang keempat. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, mengapa kok tadi dikatakan bahwa mesin ini adalah mesin untuk pengecekan parity ganjil? Jadi mesin ini akan menerima semua string ya selama di situ terdapat input simbol 1 yang jumlahnya ganjil. Ya, yang jumlahnya ganjil. Kalau misalkan nilai satunya itu genap, dia tidak akan diterima. Misalkan saya kasih input 11, satunya kan 2 kan, dia genap. Maka dari sini dia akan ke out, lalu dia balik lagi ke event karena genap. Tapi kalau kita kasih satunya itu ganjil, misalkan 111, maka dari sini dia ke sini, lalu balik ke sini lagi, lalu balik ke sini lagi. Dia berhenti di sini. Jadi semua string ya yang disusun oleh input simbol 0 dan 1, selama jumlah satunya itu ganjil, dia pasti akan berakhir di out. Anda bisa coba sendiri. Jadi mesin ini akan menerima semua string yang disusun dengan menggunakan simbol 0 dan 1 selama angka satunya jumlahnya itu ganjil. Mau itu jumlahnya ada 20 kayak, mau 100 kayak, mau berapapun, selama angka satunya itu ganjil, dia akan bisa diterima oleh mesin otomata ini. Itulah kenapa dikatakan mesin otomata ini merupakan mesin otomata yang bisa mengenali bahasa ya, parity ganjil. Oke, sekarang tipe SSA. Jadi tadi kan dikatakan bahwa semua mesin otomata jika jumlah step-nya itu bisa dihitung atau berhingga atau finite, dia disebut sebagai finite state automata. Nah, finite state automata itu bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis, ya, bergantung pada kemampuan mengubah state-nya. Yang pertama adalah deterministic FSA atau biasa dikenal dengan DFA, ya, deterministic finite automata, dan non-deterministic finite state automata atau NFA. Jadi ada DFA, ada NFA.
kedua-duanya itu merupakan tipe dari FSA. Bedanya apa antara DFA dan NFA? Pada DFA, dari suatu state itu hanya ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Jadi kalau ini cirinya dari DFA ya, cirinya DFA itu dari satu state dia ketika menerima suatu simbol dia akan menuju ke state berikutnya. Jelas. Oke? Tapi kalau misalkan dari satu state kemudian dikasih satu input simbol, dia ada pilihan bisa ke sini, bisa ke sana. Nah, itu namanya adalah NFA. Saya ulangi lagi. Jadi kalau DFA, ketika dari satu state kemudian dikasih satu input simbol, dia bergerak hanya ke satu state saja, itu berarti DFA. Tapi kalau dari satu state kemudian dikasih satu state simbol, dia bisa bergerak ke state A atau state B, itu berarti bukan DFA atau non-deterministik. Contohnya di sini. Q0, ketika dia dikasih input A, dia hanya bisa bergerak ke Q0 saja. Q0 ketika dia dikasih B, dia hanya bisa bergerak ke Q1 saja. Begitu. Itu namanya DFA. Ya. Jadi dari suatu state hanya ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Jadi hubungannya one to one. Satu input simbol untuk satu state. Nah, itu konsep dari DFA. Ini adalah contoh dari DFA. Ini kita lihat Q1 ketika dia dikasih input A, dia hanya bisa bergerak ke Q1. Ketika dia dikasih input B, dia bergeraknya ke Q2. Q2 juga sama. Kalau dia dikasih input A, maka dia gerak ke Q1. Kalau dikasih input B, dia geraknya ke Q2 lagi. Pokoknya satu input simbol untuk satu state. Paham ya? Itu deterministic finite automata atau DFA. Nah, contoh deterministic finite automata yang di sini secara formal dia akan dinyatakan sebagai ini. Q-nya ya, himpunan setnya itu ada berapa? Ada 3 kan? Q0, Q1 dan Q2 itu Q-nya. Sigma-nya, sigma itu input simbol. Di sini bisa dilihat simbol-simbol yang ada pada busur atau pada anak-anak ini itu hanya ada 2, A dan B. Maka sigmanya itu 2, A dan B. Lalu Q0 atau initial state itu ya Q0 sendiri ya, Q0 sama. Kebetulan namanya itu sama dengan simbolnya yang di sini. Oh iya, di beberapa artikel ada yang menuliskan simbolnya ini bukan Q0, melainkan S. Ya. Di materi sebelumnya kan sudah kita bahas ya, bahwa S itu merupakan simbol untuk initial state. Jadi di beberapa buku, di beberapa artikel, itu untuk pernyataan formal dari FSA, itu dia tidak menggunakan istilah atau simbol Q0, tapi dia menggunakan simbol S. Itu S itu menunjukkan initial state. Ya. Supaya Anda tahu saja. Lalu F itu himpunan final state-nya. Di sini kebetulan hanya ada satu final state yaitu Q2. Maka di sini Q2 adalah merupakan himpunan final state-nya. Lalu deltanya. Delta itu merupakan fungsi transisi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 transisi. Maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Delta Q0, A sama dengan Q0. Jadi dari state Q0, kalau dia dikasih input simbol A, dia akan tetap berada di Q0. Ini untuk panah yang nomor 1.
Lalu untuk panah nomor 2, dari state Q0, kalau dikasih input simbol B, dia akan ke Q1. Ke panah yang di sini. Untuk panah yang di sini, dari state Q1, kalau dia dikasih input A, maka dia tetap akan di Q1. Ya. Lalu dari Q1, kalau dikasih input B, dia akan ke Q2. Itu panah yang di sini. Lalu dari Q2, kalau dikasih input A, dia akan ke Q1. Ini terakhir, dari Q2, dikasih input B, dia akan ke Q2. Jadi ada 6 nilai transisi sesuai dengan yang ada di sini. Ya, ada 6 simbol. Panah yang ini tidak dihitung, karena ini hanya merupakan identifier atau penunjuk inisial step-nya. Jadi ini tidak dihitung sebagai transisi. Yang dihitung sebagai transisi adalah panah-panah yang ada simbolnya seperti ini. Untuk delta juga bisa dituliskan dalam bentuk tabel transisi. Seperti yang tadi saya katakan, baris itu merupakan himpunan step-nya, dan kolom itu merupakan himpunan input simbolnya. Nah, Anda mau menuliskannya bentuknya kayak gini atau kayak gini, boleh. Terserah Anda. Jadi nanti ketika misalkan ujian, entah UTS, entah UAS, kemudian Anda saya turun, tuliskan delta atau tuliskan fungsi transisi dari mesin otomata berikut. Nah, Anda bisa menuliskannya seperti ini atau juga seperti ini. Bebas mau yang mana terserah Anda. Gitu, ya. Kemudian di sini ada simbol lain atau ada notasi lain, yaitu L buka kurung M. Ini disebut bahasa yang diterima oleh mesin M jika string yang dihasilkan oleh bahasa L itu diterima oleh mesin M. Jadi kalau misalkan mesin otomata ini kita kasih nama mesin M, maka bahasa yang dikenali oleh mesin ini kita sebut sebagai bahasa L. Nah, L ya itu disebut sebagai bahasa yang diterima oleh mesin M jika string yang dihasilkan oleh bahasa itu mampu diterima oleh mesin ini. Contohnya, misalkan saya punya input ABAB. Kalau misalkan kita masukkan ke mesin ini, posisinya awalnya di sini, lalu A, dia kembali ke 0, B, dia ke Q1, A lagi, dia ke Q1, lalu B, dia ke Q2. Berhenti di sini, maka dia diterima. Lalu Baba, dari sini dia ke Q1 karena B, lalu A, dia ke Q1 lagi, lalu B, dia ke Q2, lalu A, dia kembali ke Q1. Dia berhenti di sini, berarti dia ditolak. Lalu AADA, dari Q0 A, ya, kembali ke Q0, A lagi, kembali ke Q0 lagi, lalu B ke Q1, lalu A, kembali ke Q1 kembali. Berarti AADA itu ditolak. Lalu ABBB, dari Q0, A tetap di Q0, B ke Q1, B lagi ke Q2, B lagi tetap di Q2. Karena berhenti di sini, maka dia diterima. Artinya, input string ABAB dan input string ABBB itu dia akan diterima oleh mesin ini. Nah, suatu bahasa L, misalkan di sini ada L yang isinya itu semua string yang terdiri dari minimal 2 simbol B dan diakhiri dengan B. Jadi semua string yang memenuhi aturan tata bahasa atau yang memenuhi grammar ini, itu dia pasti akan diterima oleh mesin. Anda bisa menyusun string mau Anda. Yang penting aturan tata bahasanya sesuai dengan yang ada di sini. Semua string yang terdiri dari minimal 2 simbol B
dan diakhiri dengan B. Jadi misalkan saya punya BB gitu. BB itu kan berarti kan dua simbol B diakhiri dengan B gitu kan. BB. Kalau BB dari P0 ke P1 lalu ke P2 itu di sini. Atau misalkan apa? BA BBB gitu ya. BA terus BBB. Dari P0 dia ke B ya, lalu A, lalu B lagi, B lagi, B lagi. Dia berhenti di sini. Pokoknya semua string yang mengikuti aturan tata bahasa ini dia akan diterima oleh mesin ini. Nah, maka aturan tata bahasa ini disebut sebagai LM atau bahasa yang dikenali oleh mesin M. Oke, itu adalah deterministik FSA. Nah, dalam deterministik FSA itu terkadang Anda akan menjumpai model penulisan yang berbeda. Contohnya seperti ini. Ini mesin otomata yang sebelah kiri dengan sebelah kanan ini pada dasarnya sama. Ya. Bedanya di sini dia menggunakan dua busur. Di sini dia hanya menggunakan satu busur. Tapi kalau Anda lihat panahnya ini kan satu busur satu arah panah ya. Yang di sini satu busur itu bisa ke kanan bisa ke kiri. Ini pada dasarnya sama, identik. Asalkan jadi ini mesin ini bisa kita ubah menjadi ini asalkan simbol inputnya itu sama. Kalau di sini satu, di sini juga satu. Jadi mau dari Q0 ke Q2 atau dari Q2 ke Q0 dia dipicu oleh oleh input simbol yang sama itu maka bisa dibuat seperti ini. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika mesin ini kita nyatakan dalam bentuk notasi formal ya, deltanya itu sama. Mesin ini deltanya itu 2. Delta Q0,1 sama dengan Q1, sorry, Q2 ya, bukan Q1 ini, harus saya ubah. Ini harusnya Q2. Ini atau ini yang saya ganti. Ini harusnya Q1. Ya, ini Q1, ini juga harusnya Q1. Ya, jadi delta Q0,1 sama dengan Q1, delta Q1,1 sama dengan Q0. Ini juga sama. Delta Q0,1 Q1, Q1,1 Q0. Jadi penulisan ini itu sama dengan yang ini. Jadi bentuk ini juga pada dasarnya merupakan bentuk deterministik unit otomata. Jadi Anda jangan bingung ketika nanti melihat ada bentuk otomata yang bentuknya kayak gini. Ini sebenarnya sama dengan yang di sini. Ya. Oke. Ini disebut juga deterministik. Kenapa? Karena dari satu state, ketika state itu dikasih satu simbol atau dikasih satu input simbol, dia akan tepat masuk ke satu state yang lain. Ya. Q0 dikasih satu, ya dia hanya bisa ke Q1. Q1 ketika dikasih satu, ya dia hanya bisa ke Q0. Kan gitu. Itu kan definisi dari deterministik FSA. Ini juga merupakan contoh dari deterministik FSA. Nah, di sini saya menggunakan panah seperti yang sebelumnya ya. Jadi di sini kalau Anda mau tuliskan key-nya berapa? Key-nya di sini harusnya ada 4, ya kan? Jadi ada Q0, lalu ada Q1, lalu ada Q2, dan ada Q3. Itu Q-nya. Lalu untuk sigmanya,
untuk sigmanya. Sigmanya berarti hanya ada dua di sana, yaitu 0 dan 1. Lalu untuk inisial setnya atau Q0-nya, di situ Q0-nya adalah ya Q0 itu sendiri. Lalu untuk F-nya, F-nya adalah final state-nya. Nah, ini agak sedikit unik karena F-nya itu merupakan ini juga inisial state. Nah, jadi boleh satu state itu merangkap. Dia sebagai initial state juga sebagai final state. Nah, kalau misalkan Anda menjumpai ada mesin otomatis seperti ini, berarti pada dasarnya kalau kita punya string kosong atau empty string, ini juga tetap bisa dikenali oleh mesin otomata ini. Karena kalau string kosong atau empty string, dia kan posisinya tetap di sini ya, berhenti di sini, tidak kemana-mana. Nah, karena tidak kemana-mana, dia dikatakan diterima kan. Jadi empty string atau string kosong untuk mesin otomata ini, dia bisa dikatakan string yang diterima juga. Sama. Kemudian kalau untuk deltanya, deltanya ini karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Karena satu busur ini dihitungnya 2 ya, karena dia kan panahnya kiri kanan ya. Jadi ini pada dasarnya ada 8 busur. Berarti nanti untuk deltanya juga ada 8 fungsi ya. Sekarang contoh, inputnya 0101, berarti awalnya di sini, kemudian simbol 0, maka dari Q0 dia ke ketiga, lalu 1 dari ketiga dia ke Q2, lalu 0 lagi dari Q2 dia ke Q1, lalu 1, maka dari Q1 dia ke Q0. Karena berhenti di sini, maka string itu diterima. Berikutnya, untuk 0100, dari sini 0 dia turun ke ketiga, ya. Dari ketiga 1 dia ke Q2, ya. Dari Q2 0 dia ke Q1, lalu 0 lagi dia balik ke Q2. Berarti dia berhenti di sini. Karena dia berhentinya tidak di final state, maka string ini ditolak. 1101. Dari sini 1 dia ke Q1, lalu 1 lagi dia kembali ke Q0, lalu 0 dia sekarang ke Q3, lalu 1 dia ke Q2, dia berhentinya di Q2, ini juga ditolak. Yang terakhir 0110, dari sini 0 dia ke Q3, lalu 1 dia ke Q2, lalu 1 ke Q3 lagi, lalu 0 dia ke Q0, dia berhenti di sini, maka dia diterima. Ya, itu contoh dari deterministic finite automata. Minggu depan kita akan bahas untuk yang non-deterministic finite automata atau yang NFA. Sampai di sini, kalau ada yang ingin lebih, maaf, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada, sambil saya presentasi ya. Saya stop dulu recordingnya.